kita ada di Urban Batik Urban, Batik Jakarta atau Batik Marunda. Di sini Batik Marunda ini dipisahkan tentang karya-karya kecil dari ibu-ibu Jakarta yang mencintai kontanya, cerita tentang patut yang untuk dilestarikan atau untuk diketahui dari khalayak ramai, terutama bagi masyarakat kita untuk cinta akan tentang sejarah-sejarah. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Di sini dikedepankan oleh filosofi yang dituangkan di dalam batik-batik Marunda seperti ini contohnya. Batik Marunda ini bernuansakan tentang religi, adanya masjid Al-Alam. Ini salah satunya yang dibangun oleh para wali pada saat itu, dan ada tentang rumah pitung yang pada saat ini dilestarikan. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada juga motif-motif lain seperti adanya penari. Di sini ada penarinya Betawi dituangkan dalam di batik ini, ditulis di batik. Lalu adanya topeng, ini adalah gambar juga penari topeng, itu ada topeng Betawi yang notabene-nya memang mengedepankan unsur-unsur daripada adat istiadat atau budaya yang ada di Marunda. Kalau kita kilas balik lagi bahwa sejarah batik Marunda itu pada saat Jokowi menduduki sebagai gubernur DKI Jakarta dan didampingi oleh Ibu Iriana. Ada motivasi Ibu Iriana membuka suatu nuansa kepada masyarakat berkaitan dengan ibu-ibu untuk berberdayakan dirinya membuat suatu usaha yaitu batik. Inilah yang tersajikan di daerah Marunda ini dan dikenal dengan batik urban, batik Jakarta, dan batik Marunda. Ini bagian daripada hasil-hasil dari tangan-tangan yang berbudaya, yaitu ibu-ibu yang ada di lingkungan Dusun Nawa Marunda di klaster A. Nah, di sini suatu workshop proses daripada pembuatan batik-batik Marunda. Namun kita juga akan menampilkan dari bagian dari batik Marunda, siapa sih di balik itu semuanya untuk desain grafisnya yang dituangkan dalam proses bahwa batik Marunda itu dapat menjadi suatu kebutuhan dengan berpakaian untuk alanya seperti halayak ramai yang dipakai untuk masyarakat. Itu di sini kita kenalkan, ini adalah Pak Mulyadi. Halo. Halo. Pak Mulyadi, Ya, Pak. saya mohon izin Pak Mulyadi Ya, Pak. Bisa dapat menceritakan batik Marunda itu harganya ekspensif. Ya, terus juga saya juga tidak tahu nih Pak Mulyadi nih. Ya. Tadi kita sudah membuat ini pendahuluan di sini adanya religi tentang sejarah adat istiadat Marunda dengan adanya tampilan pitung, ada tampilannya religi berkaitan dengan ibadah, rumah ibadah yaitu Masjid Al-Alam. Ini sangat baik sekali karena dari istilahnya ada kata-kata jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah itu salah satunya nuansa daripada batik Marunda ini bisa membumi. Tapi saya juga tidak tahu juga pembuming ini bagaimana dengan nilai ekspensifnya itu, karena dikategorikan mahal. Apa sih yang terkandung di dalam itu kok bisa dikatakan mahal menurut masyarakat? Tapi kalau mahal itu kan kalau kita kategorikan dengan kerajinan tangan daripada itu kan lebih mahal. Karena kesempurnaan itu kembali lagi kepada manusia masing-masing. Coba Pak Mulyadi tolong gambarkan kami dari mulai desain grafis ini supaya batik Marunda itu dengan sendirinya, oh inilah batik Marunda dan disesuaikan dengan apa yang dikategorikan ekspensif. Saya akan menerangkan tentang prosesnya, proses dalam membatik. Di sini ada rekan saya yang sedang menggambar, karena prosesnya dari menggambar, mencanting, ini proses menggambar. Nah, setelah menggambar selesai kita ada proses mencanting. Proses mencanting ini sebelah sini. Sini juga ada gambar juga nih, rekan saya. Nah, setelah proses menggambar, ada proses mencanting. Semuanya menggunakan proses tangan atau handmade. Nah, di sini ada ibu sedang mencanting. Dalam proses mencanting itu tergantung dari motifnya, apa itu rumit atau tidak gitu. Jadi prosesnya itu memakan waktu tertentu sih sebenarnya gitu. Jadi tergantung lama atau tidaknya tergantung dari motifnya. Dalam proses tersebut juga kita ada proses-proses pewarnaan di sebelah sini.
Nah, sini tempat proses pewarnaan. Nah, di sini proses pewarnaan batik Marunda. Di sini ada proses-prosesnya. Kita juga ada ipalnya juga untuk membuang limbahnya. Dalam prosesnya tersebut, setelah mencanting dan mengeblok, di sini ada pewarnaan. Mungkin untuk pewarnaan butuh waktu lama juga. Setelah pewarnaan setelah dilorot atau direbus, setelah direbus lalu dikeringkan dengan mengeringkan kain tersebut. Direbus itu untuk apa tuh? Melepas lilinnya, Pak. Oh, lapisan lilin itu terlepas. Iya, jadi dalam prosesnya itu ada pelepasan lilin. Makan waktu nih ya. Iya, benar, Pak. Nah, setelah prosesnya itu kan ada proses lagi, proses finishing. Finishingnya juga ada menyulam atau membordir gitu. Jadi untuk satu helai kain. Jadi kenapa batik Marunda itu mahal ya, karena prosesnya juga rumit. Ya pakai tangan ya. Iya, dengan menggunakan tangan. Unsur alam ya. Iya, Pak, benar. Bukan unsur mesin ya. Benar, Pak. Oh, gitu. Ini tinggal proses pewarnaan. Ini sedang mencanting. Alam ya, Iya. nuansa alam. Jadi kalau untuk pengering itu nggak boleh pakai mesin, kalau pakai mesin sebenarnya merusak, Pak. Merusak batik Iya, ya sebenarnya. batiknya sendiri. Jadi kita cuma di Angin-angin angin-angin dengan dikit-dikit begitu, Pak. Oh gitu, supaya ini warnanya keluar dan kering kan? Iya. Kering itu Iya. bukan kering lembab, tapi Iya. kata apa yang diinginkan oleh motif batik itu ya. Iya, jadi dalam proses pengering itu nggak boleh kena matahari. Jadi kalau kena matahari nanti boleh, Pak. Pudar, warnanya akan pudar ya. Makanya kenapa harus angin-angin cuma dikit doang. Siap. Jadi seperti ini ya. Iya. Kita lagi menginginkan ini seperti ini. Akan terjadi ya. Iya, Pak. Jadi dalam arti kata produk daripada batik Marunda itu memakan waktu. Makan waktu. Dari mulai proses hingga semua dikerjakan dengan nuansa alam ya, berkaitan dengan adanya tangan-tangan yang bisa Terakhir, grafis, ya. tangan-tangan grafis atau tangan-tangan berbudaya, jadi dia Iya. bisa mendesain Iya, dan benar, apa Pak. yang dari kata grafisnya itu bisa timbul ya, Iya. warna-warna segala macam. Iya. Nah itu, jadi prosesnya beberapa proses yang dilalui batik Marunda itu tidak semudah dikatakan orang, karena batik Marunda adalah batik tulis. Semua dikerjakan dengan nuansa alam berkaitan dengan manusia menggoreskan tangannya di kain tersebut, hingga sampai perhatian dan prosesnya itu selalu menggunakan tenaga manusia, bukan tenaga mesin. Jadi beda dengan batik cetak begitu, Iya, Pak benar, Mulya. Pak. Ya, jadi seperti itu aja penjelasannya, mungkin nanti dapat dikemas sedemikian rupa. Semoga batik Marunda ini lebih lagi dapat membuming di dunia ini, Amin. hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat taufik dan hidayahnya Amin. bahwa benar jas merah itu jangan lupakan sejarah, kalau bisa kita realisasikan dalam bentuk desain grafis. Benar, Pak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.